Tugas 1.1A6 Demonstrasi kontekstual modul 1.1 Calon guru penggerak Zulfa Nurhikmawati dengan pengajar praktik Ibu Dewi Nurhidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Nurhikmawati dan saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual tentang pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Selamat datang di SD Negeri Bahagia. Hari sudah siang, teriknya sinar matahari belum juga berkurang. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat para siswa yang sedang belajar bersama Bu Zulfa di dalam kelas. Anak-anak, apakah hari ini kalian belajar dengan senang hati? Lalu, tugas dari Bu Guru silakan untuk dikerjakan ya sesuai bakat dan minat kalian. Saya senang, Bu. Saya ingin menggambar tugas melalui gambar yang saya sukai. Saya akan membuat video, Bu Guru. Hore! Saya akan berlatih bernyanyi di rumah, Bu. Zulfa, saya lihat anak-anak senang sekali belajar di kelas bersama Bu Zulfa. Alhamdulillah, Pak Budi. Saya mencoba menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas dan berpedoman pada 3 semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Wah, bagaimana maksudnya itu, Bu? Saya sangat tertarik dan ingin menerapkan di kelas saya juga, Bu. Jadi begini, Pak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berpusat pada murid. Kita harus bisa memahami karakter anak-anak dan tujuan pengajarannya. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Pak, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pak Budi, masih ingat bukan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang harus kita pedomani sebagai seorang pendidik? Iya, saya ingat, Bu. Ing ngarsa suntulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Sebagai guru, kita harus memberi contoh, memberi motivasi, dan juga memberi dorongan. Kita harus mendidik anak-anak sesuai zamannya, Pak. Kita bisa mendidik anak-anak dengan memanfaat teknologi dalam pembelajaran, berpikir kreatif dan inovatif, serta memerdekakan dalam belajar. Wah, saya sangat tertarik dan setuju sekali, Bu. Adakah hal yang lainnya, Bu? Selain itu, kita juga harus menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Kita dapat merancang kegiatan yang sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara dan keterampilan abad 21. Apa saja contoh implementasinya ya, Bu? Berikut merupakan contoh implementasi pendidikan yang berpusat pada murid. Yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan ketakwaan seperti memperingati hari-hari besar keagamaan, melaksanakan sholat duhur dan sholat duha berjamaah, serta menghafalkan suratan pendek dan juga bacaan Asmaul Husna. Yang kedua, pembelajaran juga harus dikemas dengan menyenangkan di dalam maupun di luar kelas dengan memanfaatkan alam sekitar. Selanjutnya, melatih kreativitas anak-anak dengan membuat keterampilan. Anak-anak juga belajar bekerja sama untuk melatih kekompakan. Selanjutnya, anak-anak juga kita ajak untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Dan kita juga memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anak sangat senang sekali belajar dengan teknologi digital. Anak-anak juga bisa mengakses portal pendidikan di rumah.
Tujuan dari pendidikan yang berpihak pada anak-anak adalah yang pertama, menumbuhkan semangat dan minat belajar. Yang kedua, menumbuhkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh anak-anak. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan. Dan yang keempat, siswa merasa senang dan gembira dalam belajar tanpa paksaan. Benar sekali Bu Zulfa, terima kasih banyak sharing ilmunya. Sudah menambah pemahaman saya, nanti akan saya terapkan di kelas saya. Sama-sama Pak Budi, memang tugas guru harus selalu belajar Pak, mengikuti perkembangan zaman. Semangat ya Pak. Tantangan dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita dapat mengetahui bahwa untuk menjadi seorang guru di zaman sekarang, kodrat alam dan kodrat zaman menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan menuntun murid ke arah yang lebih baik. Betapa memprihatinkannya di saat teknologi yang semakin canggih, akan tetapi akhlak dan moral semakin merosot. Hal ini menjadi tantangan bersama sebagai seorang pendidik. Solusi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sebagai seorang pendidik, saya melibatkan orang tua dan rekan sejawat dalam memahami konsep filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui kegiatan sosialisasi. Yang kedua, sebagai seorang pendidik sekaligus pembelajar, saya harus terus belajar dan mengembangkan potensi yang saya miliki. Bersikap terbuka, adaptif, dan inovatif menghadapi perkembangan zaman. Hal ini saya lakukan dengan mengikuti diklat, webinar, pelatihan, dan salah satunya adalah pendidikan guru penggerak. Harapannya, dengan menerapkan pendidikan kontekstual Ki Hajar Dewantara akan melahirkan anak-anak yang berbudi pekerti luhur dan siap menghadapi zamannya. Semoga bermanfaat dan kedepannya saya akan banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dan mengimplementasikannya di dalam kelas. Terima kasih. Salam guru penggerak.